Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita bersama Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Dr. Khurul Wardati. Betul. Ini yang sudah kedua kalinya, Bu. Iya, alhamdulillah Pak Rektor, saya dengan senang hati nih. Ya, memang Saintex ini program unggulan kita. Insya Allah. Masa depan kita ada di situ ya. Insya Allah Pak Rektor. Kita tidak mungkin hidup sekarang tanpa sains dan teknologi. Tanpa eksperimen ya, Prof. Tanpa ya. eksperimen, tanpa bantuan Tanpa teknologi, big data. tanpa big data, tanpa Ya, menemukan betul. planet lain. Betul. Planet bumi sudah sesah ya, perlu eksoplanet. Bu Dekan, bisa dibagikan kepada para pemirsa pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi yang membanggakan kita semua di Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, terima kasih sekali Pak Rektor dan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah Fakultas Sains dan Teknologi, Prof. Untuk prodi-prodinya ya alhamdulillah ada satu diantaranya adalah akreditasi unggul dan pertama kali kemarin untuk di UIN Sunan Kalijaga karena UIN juga unggul ya Prof ya, dan PTKIN yang pertama juga alhamdulillah, dan insya Allah untuk prodi-prodi yang lain yang sudah A ini sudah selesai, ISK sudah semua Prof. Untuk prodi matematik, kimia dan teknik industri insya Allah mudah-mudahan segera menyusul unggul. Kemudian yang reakreditasi adalah prodi biologi, mudah-mudahan bisa keunggul juga. Sementara ini rasa syukur yang luar biasa Pak Rektor, kami Fakultas Saintek ada prodi baru untuk magister teknik industri. Nah ini bagi para pemirsa barangkali nanti bisa kita sudah menyiapkan semuanya, kurikulumnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan para pemirsa semakin tahu bahwa Saintek sekarang dengan 8 program studi, 2 diantaranya adalah magister teknik informatika dan teknik industri. Nah untuk capaian-capaian yang lain Pak Rektor, ya dengan keinginan UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa dan UIN Sunan Kalijaga mendunia, saya kira akreditasi itu tidak hanya untuk prodi-prodi, tetapi kami juga akan sertifikasi untuk laboratorium terpadu. Jadi alhamdulillah ini sudah kita siapkan karena bagaimanapun juga Fakultas Sains dan Teknologi ini tidak mungkin maju tanpa eksperimen, tidak mungkin maju tanpa big data, tidak mungkin maju dengan layanan-layanan yang berbasis laboratorium. Nah mungkin perlu saya sampaikan Pak Rektor bahwa laboratorium terpadu itu adalah nomenklatur yang ada di peraturan Menpan RB di tahun 2010 bahwa lab kita yang disebut dengan lab terpadu itu adalah lab yang memenuhi kriteria untuk tipe yang keempat. Tipe keempat itu kenapa? Karena ada 2 layanan, yaitu layanan untuk pendidikan, maksudnya untuk praktikum mahasiswa baik dari dalam Saintek maupun di luar UIN, bahkan ini universitas yang sering pakai dan bekerja sama dengan kami adalah UNU Pak. UNU itu sudah kerjasama dengan kami sejak tahun 2018 untuk menggunakan laboratorium. Nah sehingga memang kata terpadu di sini sebenarnya memang nama yang ditempelkan kepada laboratorium yang sudah tipe 4. Jadi laboratorium itu ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Kita termasuk kriteria yang keempat karena mulai dari laboratorium dasar sampai laboratorium yang advance, laboratorium yang memenuhi peralatan tipe 3, yaitu tipe yang butuh penanganan serius dan
punya risiko besar. Ya, terutama mungkin risiko kebakaran, risiko nah itu kan harus ada cermat dan lain sebagainya. Maka kami harus butuh sertifikasi ISO. Mudah-mudahan di 2022 ini kita bulannya sudah selesai dan akan visit di 2023 awal, mudah-mudahan Pak Rektor. Mohon doanya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang internasional, Pak, kita punya kerjasama dengan PSU, Prince of Songkhla University di Thailand untuk pelaksanaan atau implementasi MBKM. Dan Saintek ini juga untuk MBKM pertama kali juga untuk di UIN ini, Prof. Baik nasional maupun internasional. Nah, internasional salah satunya adalah dengan PSU, dan kegiatan internasional adalah summer course yang diikuti oleh beberapa mahasiswa internasional. Nah, itu kemudian yang berkaitan dengan prestasi, alhamdulillah baru kemarin mungkin alhamdulillah terima kasih sekali Pak Rektor atas supportnya kepada mahasiswa kami, mahasiswa biologi yang kemarin satu-satunya mahasiswa dari Indonesia yang mewakili Indonesia untuk ke Perancis kemarin. Luar biasa. Luar biasa. Dan memang support dari universitas luar biasa. Alhamdulillah. Lahir batin disupport, Prof. Yang sebelumnya, tahun sebelumnya mahasiswa tersebut kebetulan online ya, jadi tidak butuh biaya. Sebelumnya di Finlandia. Kemudian kami punya mahasiswa teknik informatika yang difabel, Prof. Namanya Mas Fayat, itu juga luar biasa. Dia beberapa kali event-event nasional itu selalu juara 1, bahkan mengalahkan untuk yang artinya bukan lomba yang antar difabel gitu. Ya, karena based on IT, Bro. Ya, jadi baik nasional maupun internasional ya, selain terkait dengan OASE, IPP-BMM, alhamdulillah Saintek menyumbangkan paling banyak kemarin, beberapa emas dan perunggu itu terbanyak ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan karena kita punya kekhususan, Prof, terutama kekhususan yang berkaitan dengan halal, baik untuk prodi yang kimia, biologi maupun teknik industri. Maka kita LPH UIN Sunan Kalijaga support terbanyak juga dari dosen-dosen Saintek karena mereka mendapatkan auditor. Dan alhamdulillah Pak Rektor supportnya juga luar biasa. Kami juga support baik pendanaan dari RKAKL Fakultas maupun dari universitas. Jadi sinergi itu yang insya Allah tetap kita dukung seterusnya. Ya. Sehingga Saintek itu, Prof, untuk supportnya UIN untuk bangsa dan UIN mendunia, kami punya moto begitu, Prof. Karena itu moto itu dulu sudah diberikan oleh Prof. Minhaji selaku dekan dua periode yang sebelumnya. Itu adalah Saintek the best, dan untuk kami saya tambahkan adalah Saintek Prima. Jadi kita punya Saintek the best, Saintek Prima. Prima di sana adalah profesional, religius, integral, kemudian moderat dan adaptif. Nah, moderat ini sendiri tidak sekedar tidak sekedar istilah saja, Prof. Kita untuk mahasiswa semester 1 dan 2 tahun pertama kita ada program namanya PPKK, program pendampingan keagamaan dan keindonesiaan, dan kita pasti ada terkait dengan moderasi agama. Bagaimanapun juga sejak semester 1, sejak tahun pertama harus sudah kita sampaikan, harus sudah kita berikan hal-hal yang akan mensupport mereka, para mahasiswa, memberikan bekal pada para mahasiswa. Selain nanti adalah substansi akademik, juga substansi sosial keagamaan. Begitu, Prof. Ya, terima kasih Bu Dekan, luar biasa. Banyak sekali ini. Sudah berprestasi, masa depannya cerah, mahasiswanya semangat, para dosennya juga luar biasa. Nah, ini kita ingin tahu sedikit tentang Bu Dekan. Bu Dekan dulu lahir di Klaten. Betul, Prof. Saya di Klaten. SD, SMP, SMA di Klaten. Saya SD di Klaten, tapi SMP, SMA saya di Solo, Prof. Saya di Al Islam, Prof. Al Islam. Iya.
SMP dan SMA saya 6 tahun di Al-Islam. Kemudian S1? S1 saya di Matematika UGM, S1, S2 dan S3 kami dari Matematika UGM. Oke, alhamdulillah. Ini terus kemudian mulai bekerja di UIN tahun 2000, Prof. Oh, tahun 2000. Iya. Ya lebih dulu Bu Hurul daripada saya sebetulnya. Oh iya. Saya 2001, tapi 2000 saya sudah ngajar. Saya sudah ngajar walaupun belum menjadi pegawai resmi. Ini penelitian Bu Hurul tentang apa? Nah, penelitian saya itu orang matematik murni sekali, Bro. Penelitian saya berkaitan dengan namanya aljabar lintasan dan aljabar lintasan Lifit. Ini kebetulan kemarin hari Kamis kami barusan ngisi untuk metodologi penelitian di matematika. Saya bagian di aljabarnya gitu ya, untuk mengenalkan kepada para mahasiswa penelitian-penelitian yang mungkin bisa mulai dipelajari oleh para mahasiswa begitu. Nah, bagian saya ini juga sudah pernah mahasiswa 2 orang mahasiswa paling tidak sudah meneliti di bagian yang saya kerjakan ini. Mungkin terlalu murni, Prof. Ini memang kalau interkoneksi sebenarnya ada namanya interkoneksi dari mata kuliah teori graf dengan aljabar yang dipandang secara aljabar. Biasanya teori graf itu terlalu terapan begitu, tapi kami melihat sisinya adalah sisi yang sangat berarti teoritis. Sebetulnya Bu De kan sangat teoritis ya sebetulnya. Sangat teoritis, Prof. Saya sangat teoritis. Data komputer yang besar sekali untuk menghitung semua teori-teori itu. Kita lebih pada namanya definisi, kemudian sifat-sifat yang bersifat aljabar begitu. Nah, terapan kami sudah mencoba untuk 3 tahun terakhir ini. Saya penelitian menggait teman terapan namanya di kriptografi. Jadi ilmu sandi. Ya, jadi terapan penelitian saya. Jadi mengcombine aljabar teori dengan terapannya itu di kriptografi. Saya juga sudah punya buku kemarin barusan terbit di 2019. Itu juga terapan aljabar di dalam sebagian kecil di kriptografi. Ya, baik, luar biasa. Kira-kira ke depan Bu Hurul ini Fakultas Sains dan Teknologi itu seperti apa bayangannya? Apakah akan menjadi 3 fakultas, 2 fakultas? Ya, betul sekali, Prof. Kami ini mendapat amanah ya, Prof ya, untuk menginisiasi fakultas teknik dan fakultas kesehatan ya, kedokteran. Tapi meskipun kami baru punya 1 dokter yang masih dititipkan di Soshum karena kami tidak punya prodi yang backgroundnya kesehatan. Tetapi mungkin untuk teknik ini, Prof, kami hanya melihat ke depan dan sempat benchmark itu dengan UNER. Jadi UNER itu punya Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian mengembangkan fakultas tekniknya adalah fakultas teknik yang multidisiplin. Ya, ini nanti mungkin sebagai yang masih perlu didiskusikan begitu, untuk pengembangan kedepannya. Karena kita juga sudah menyiapkan untuk prodi vokasi, Prof. Kita proposal sudah siap menindaklanjuti ide dari Pak Direktur Pendis, Prof. Yetno, dan langsung kita siap, kita tindak lanjuti dan siap dengan proposalnya. Hanya kami masih menunggu hitam di atas putih nomenklatur yang nanti disediakan oleh Kementerian Agama. Nah, kami satu lagi, ini mumpung ini masih dekat ini, siaga atau pengganti Selim Kermas sudah buka, Prof. Ini menyiapkan tinggal untuk mensubmit untuk prodi sains biomedis sebagai embrio untuk fakultas kesehatan dan kedokteran. Ada mudah-mudahan dimudahkan untuk pembukaan prodi ini, Prof. Sudah kita siapkan proposal, sudah jadi, sudah dapat rekomendasi dari Pendis bulan Maret ini pas bulan puasa, sebelum bulan puasa ini sudah dapat rekomendasi. Jadi paling tidak ada 3 fakultas selain saintek itu tadi. Ya, di samping itu saya kira ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa sains di Indonesia itu mendapatkan tempat yang sangat sedikit sekali. Betul, Prof. Di publik, di kebijakan, di pendidikan, betul. Bahkan di penghormatan. Betul. Gimana menurut Bu Dekan ini? Betul, dan itu termasuk mungkin peminatan dari para mahasiswa, calon mahasiswa, Prof. Ke sains. Ke sains itu juga relatif sangat sedikit.
Tapi mungkin perlu penelitian ya Prof ya. Apakah dikarenakan memang mata kuliah ini dianggap sangat formal atau sangat artinya tidak mudah untuk mencapai itu, atau dianggap sangat sulit gitu ya, ataukah memang karena kebijakan dari pemerintah yang supportingnya barangkali ya relatif kurang dibandingkan yang terapan-terapan ya, Prof ya. Ini mungkin juga pekerjaan bagi kita tersendiri, betul. Ya, mari kita buat Fakultas Sains dan Teknologi ini lebih menarik lagi. Betul, Bro. Mari kita modifikasi supaya sains ini menarik bagi mahasiswa. Betul. Dan masyarakat melihat bahwa sains ini sangat penting. Ya, betul. Tapi saya kira capaian Fakultas Sains dan Teknologi sudah luar biasa. Insya Allah, kita sangat berterima kasih sama leadership Budekan. Insya Allah, Pak. Ya, semoga semuanya berjalan baik-baik saja. Amin. Terima kasih Budekan. Ya Allah, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita biasa semboyan kita, UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. 1, 2, 3. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Para pemirsa, demikian terima kasih bincang-bincang sejenak dengan Budekan Fakultas Sains dan Teknologi Dr. Khurul Wardati. Terima kasih sekali Pak Rektor. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, jangan lupa olahraga, dietnya jangan terlalu ketat. Assalamualaikum.